Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik teman-teman, dalam video ini kita akan belajar pada modul 2, modul fisiologi dan biomekanika. Untuk pengampu modul 2 sendiri, ada saya sendiri yaitu Muhammad Dafar Ramadan, kemudian ada Muhammad Dawam Ansori, yang ketiga ada Intan Lutfiana Sari. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang fisiologi. Fisiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan otot selama bekerja, di mana kegiatan manusia digolongkan menjadi dua, yaitu kerja fisik dan kerja mental. Untuk melakukan kerja fisik, tubuh memerlukan energi yang mengakibatkan perubahan fungsi alat tubuh dan dapat dideteksi melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat dalam darah, komposisi kimia dalam darah dan air seni. Yang terakhir, tingkat penguapan dan faktor lainnya. Nah, dalam fisiologi, untuk penilaian terdapat dua penilaian langsung dan penilaian tidak langsung. Nah, untuk penilaian langsung, yaitu metode yang memerlukan data berupa denyut jantung operator saat bekerja. Pengukuran konsumsi energi dapat dihitung dengan persamaan EE. EE merupakan pengeluaran energi dengan satuan kilokalori per menit, dengan persamaan minus 20,4022 ditambah dengan 0,4472 dikali dengan HR. HR sendiri merupakan heart rate, artinya kecepatan denyut jantung dengan satuan kilokalori per menit. Kemudian dikurangi dengan 0,1263 dikali dengan W. W merupakan berat badan dengan satuan kilogram, dan ditambah dengan 0,74 dikali dengan A. A sendiri merupakan usia dari operator. Kemudian penilaian dapat diambil dengan penilaian tidak langsung. Metode penilaian tidak langsung adalah metode penilaian dengan menghitung denyut nadi selama operator bekerja melalui cardiovascular load strain atau CVL. Nah, untuk persamaan CVL sendiri yaitu denyut nadi bekerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi dengan denyut nadi maksimal dikurangi dengan denyut nadi istirahat dikali dengan 100%. Nah, untuk denyut nadi sendiri, yang denyut nadi maksimal itu ada klasifikasinya. Untuk yang laki-laki, denyut nadi maksimalnya 220, dan sedangkan yang perempuan yaitu 200. Perlu diingat ya teman-teman. Kemudian kita akan belajar klasifikasi beban kerja. Nah, di sini klasifikasi beban kerja fisiologi atau persen CVL. Jadi jika nilainya kurang dari 30%, maka tidak terjadi kelelahan, artinya pekerjaan tersebut ringan. Kemudian jika nilai CVL-nya lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 60, maka pekerjaan tersebut perlu dilakukan perbaikan. Kemudian nilai dari CVL-nya melebihi dari 60 dan kurang dari 80, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan waktu yang singkat. Dan jika nilai dari CVL-nya di atas 80 dan kurang dari 100, maka segera diperlukan tindakan. Dan jika melebihi dari 100%, maka tidak boleh beraktivitas. Oke teman-teman,
kita lanjut belajar mengenai konsumsi energi. Jadi konsumsi energi sendiri merupakan faktor utama dan tolak ukur yang dipakai sebagai penentuan berat atau ringannya kerja tersebut. Kita dapat mengukur konsumsi energi dengan menggunakan persamaan KE sama dengan ET dikurangi EI, di mana KE sendiri merupakan konsumsi energi dengan satuan kilokalori per menit dan ET merupakan pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu dengan satuan kilokalori per menit, dan EI merupakan pengeluaran energi pada saat istirahat dengan satuan kilokalori per menit. Nah, di sini ada klasifikasi beban kerja dan reaksi fisiologis. Nah, terdapat tingkat pekerjaan, kemudian energi ekspenditur, detak jantung, konsumsi oksigen. Nah, untuk tingkat pekerjaan yang sangat berat, maka energi ekspenditur yang dikeluarkan lebih besar dari 12,5 kilokalori per menit dan juga lebih besar dari 6.000 kilokalori per 8 jam. Untuk detak jantung yang dihasilkan di pekerjaan yang sangat berat atau unli heavy, itu detak jantung per menit dapat mencapai atau lebih besar dari 175, dan konsumsi energi mencapai lebih besar dari 2,5 liter per menit. Kemudian pekerjaan yang sangat berat, energi ekspenditur yang dihasilkan atau mencapai 10 sampai 12,5 kilokalori per menit. Dan jikalau per 8 jam, maka energi ekspenditur yang dikeluarkan sebesar 4.800 sampai 6.000 kilokalori per 8 jam. Dan detak jantung sebesar 150 sampai 175 detak jantung per menit, dan konsumsi energi yang dihasilkan 2 sampai 2,5 liter per menit. Dan pekerjaan yang berat, energi ekspenditur mencapai 7,5 sampai 10 kilokalori per menit, dan kalau per 8 jam mencapai 3.600 sampai 4.800 kilokalori per 8 jam. Detak jantung yang dihasilkan sebesar 125 sampai 150 detak per menit, dan konsumsi oksigen yang dihasilkan atau yang dikeluarkan atau yang dikonsumsi itu sebesar 1,5 sampai 2 liter per menit. Kemudian untuk pekerjaan yang sedang atau moderate, energi ekspenditur yang dikeluarkan 5 sampai 7,5 kilokalori per menit, dan kalau per 8 jam 2.400 sampai 3.600 kilokalori per 8 jam, dan detak jantung mencapai 100 sampai 125 detak per menit, dan konsumsi oksigen yang dikonsumsi akan mencapai 1 sampai 1,5 liter per menit. Dan untuk pekerjaan yang ringan atau light, energi ekspenditur mencapai 2,5 sampai 5 kilokalori per menit, dan untuk per 8 jam mencapai 1.200 sampai 2.400 kilokalori per 8 jam. Kemudian detak jantung yang dikeluarkan atau yang dicapai mencapai 60 sampai 100 detak jantung per menit, dan konsumsi oksigen sebesar 0,5 sampai 1 liter per menit. Dan untuk pekerjaan yang sangat ringan, energi ekspenditur mencapai atau kurang dari 2,5 kilokalori per menit, dan untuk per 8 jam kurang dari 1.200 kilokalori per 8 jam. Kemudian detak jantung per menitnya kurang dari 60, dan konsumsi oksigen yang dikonsumsi kurang dari 0,5. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, lanjut ke materi biomekanika yang akan dijelaskan rekan saya.
Selanjutnya kita akan beralih ke materi biomekanika. Untuk pengertiannya sendiri, biomekanika yaitu sebuah ilmu atau suatu ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, yang dikombinasikan dari ilmu fisika, khususnya mekanika dan teknik dengan berdasarkan pada biologi dan juga pengetahuan lingkungan kerja. Biomekanika pada dasarnya mempelajari kekuatan, ketahanan, kecepatan, ketelitian, dan keterbatasan manusia dalam melakukan kerjanya terutama pada manual material handling. Oke, jadi secara singkatnya di biomekanika kita belajar mengenai manual material handling atau yang biasa disebut dengan proses pemindahan barang yang masih menggunakan tenaga atau otot manusia atau yang dilakukan secara manual. Oke, jadi untuk konsep biomekanika sendiri diberikan menjadi dua. Yang pertama yaitu General Biomechanics, bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Untuk itu di breakdown lagi menjadi biostatik. Untuk pengertiannya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Kemudian biodinamik menganalisis tubuh dalam keadaan bergerak dan tidak memperhatikan gaya yang bekerja. Yang kedua yaitu occupational biomekanik, bagian dari uh, biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalisasi keluhan pada sistem kerangka otot atau biasa disebut dengan MSDS atau musculoskeletal disorder agar produktivitas pekerja dapat meningkat. Kemudian untuk macam-macam metode dalam melakukan aktivitas MMH, yang pertama ada RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, yang kedua ada REBA Rapid Entire Body Assessment, kemudian ada OWAS Ovako Walk Analysis System, dan yang terakhir ada NIOSH Equation atau National Institute of Occupational Safety and Health. Nah, ini untuk pengertiannya dari metode RULA. Yang pertama itu tujuannya untuk melakukan perhitungan dan menganalisis terhadap tubuh bagian atas. Untuk reba sendiri relatif mudah digunakan karena untuk mengetahui nilai suatu postur tubuh tidak diperlukan besar sudut yang spesifik dan hanya berupa rank sudut saja. Untuk metode reba sendiri digunakan untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang pekerja. Yang ketiga yaitu OWAS, adalah metode ergonomi untuk mengevaluasi postural stres pada pekerja yang dapat mengakibatkan kelainan otot atau musculoskeletal disorder atau MSDS. Nah, ini untuk check sheet dari metode RULA. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk step yang pertama dari locate upper arm position, nanti bisa disesuaikan dengan sudut atau derajat dari pekerja melakukan pekerjaan itu seperti apa. Ini cuman sebatas pengetahuan aja untuk check sheetnya, dari RULA, REBA dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dari metode REBA sendiri kurang lebih sama. Nanti untuk check sheetnya kita akan lebih detail di praktikum materi. Dan untuk OWAS sendiri juga sebenarnya cuman pengetahuan aja. Ini beberapa check sheet dan untuk pekerjanya diambil ketika ini di pabrik gula di stasiun ketel untuk melakukan atau mengoperasikan bahan bakar. Nah, jadi yang pertama kita urut dari awal, apakah posisi dari pekerja atau operator itu tegak, membungkuk dan lain sebagainya. Kemudian kedua tangannya itu seperti apa dan kriteria postur kakinya itu seperti apa. Kemudian kita analisis, didapatkan pertama kriteria postur punggung itu nomor 4 dan untuk postur lengan nomor 1 dan postur kaki nomor 7. Nah, langsung di postur pertama atau posisi pertama kita pilih di punggung yang nomor 4, kemudian di kriteria postur lengan kita pilih yang nomor 1, dan untuk
postur kaki kita pilih nomor 7 di bagian kaki ini. Kemudian kita tarik garis lurus dari nomor 7 ini. Nanti kriteria beban kerjanya didapatkan kurang dari 10 kilo atau perlu dilakukan perbaikan. Nanti untuk jelasnya atau detailnya kita akan belajar di praktikum materi. Nah, untuk NIOSH Equation sendiri merupakan sebuah lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika. NIOSH pada tahun 1991 melakukan analisis terhadap kekuatan manusia dalam mengangkat atau memindahkan beban dan merekomendasikan batas maksimum beban kerja yang masih boleh diangkat oleh pekerja yang disebut sebagai nilai RWL atau Recommended Weight Limit. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari posisi pengangkatan untuk menentukan nilai RWL. Nah, pada posisi pengangkatan ini terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Nah, poin yang pertama yaitu horizontal location yang dilambangkan dengan H, di mana horizontal location merupakan jarak telapak tangan dari titik tengah antara dua tumit yang diproyeksikan pada lantai. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, terdapat seseorang yang sedang memegang benda. Untuk horizontal location itu dimulai dari titik tengah antara kedua tumit, yaitu pada bagian ini. Lalu ketika seseorang sedang memegang benda, maka terdapat jarak antara telapak tangan dengan lantai yang dapat diproyeksikan. Sehingga horizontal location dapat dihitung dari jarak antara titik tengah dua tumit dan jarak telapak tangan yang diproyeksikan pada lantai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar di dalam kotak ini. Pada titik ini merupakan poin dari proyeksi atau titik dari proyeksi. Lalu pada bagian ini merupakan titik tengah antara dua tumit, sehingga nilai horizontal location dapat diketahui. Lalu untuk poin yang kedua yaitu vertical location yang dilambangkan dengan V, di mana vertical location merupakan jarak antara kedua tangan dengan lantai. Nah, teman-teman bisa lihat kembali pada gambar di samping. Untuk vertical location merupakan jarak antara kedua tangan pada bagian ini dengan lantai. Sehingga nantinya nilai vertical location dapat diketahui. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu vertical travel distance yang dilambangkan dengan D, di mana vertical travel distance merupakan jarak perbedaan ketinggian vertikal antara destination dan origin dari pengangkatan. Misal kita asumsikan bahwa kita akan memindahkan sebuah barang dari meja A dengan ketinggian 50 cm ke meja B dengan ketinggian 80 cm. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, meja A dengan ketinggian 50 cm merupakan titik originnya atau titik asalnya. Sedangkan untuk meja B dengan ketinggian 80 cm merupakan titik destination-nya atau titik tujuannya. Nah, untuk nilai vertical travel distance dapat kita hitung dengan mengurangkan nilai destination dengan nilai origin, sehingga kita dapat menentukan nilai vertical travel distance-nya menjadi 80 cm dikurangi 50 cm, sehingga kita memperoleh nilai vertical travel distance sebesar 30 cm. Yang selanjutnya yaitu lifting frequency yang dilambangkan dengan F, di mana lifting frequency merupakan angka rata-rata pengangkatan per menit, di mana lifting frequency dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya berat benda yang dipindahkan. Ketika seseorang memindahkan beban terlalu berat, maka frekuensinya cenderung lebih kecil. Begitu juga dengan periode pengangkatan juga mempengaruhi lifting frekuensinya.
Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi mengenai sudut asimetrik. A merupakan sudut asimetrik yang merupakan sudut yang dibentuk antara garis asimetrik dan pertengahan garis sagital. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping. Untuk sudut asimetrik atau asymmetric angle dapat kita ketahui dari asymmetric line, kita tarik garis sudut ke sagital line. Bisa juga sebaliknya, dari sagital line kita tarik garis sudut ke asymmetric line. Sehingga asymmetric angle atau sudut asimetriknya dapat kita ketahui. Nah, sebelumnya, apa itu asymmetric line? Asymmetric line merupakan garis horizontal yang menghubungkan titik tengah garis yang menghubungkan kedua mata kaki bagian dalam dan proyeksi titik tengah beban pada lantai. Nah, pada gambar di samping, kita asumsikan bahwa seseorang ini awalnya berdiri sesuai atau menghadap pada sagital line. Kemudian dia akan memindahkan barang ke kanan, sehingga dia melakukan perputaran badan ke arah kanan sebesar 45 derajat, sehingga tubuhnya menghadap ke bagian asymmetric line atau pada bagian ini. Kemudian, apa itu sagital line? Sagital line merupakan garis yang melalui titik tengah kedua mata kaki bagian dalam dan berada pada bidang sagital. Nah, kita bisa lihat kembali pada gambar di samping. Sagital line merupakan garis yang melalui titik tengah kedua mata kaki bagian dalam dan berada pada bidang sagital. Nah, pada bagian ini ya teman-teman, sehingga teman-teman dapat mengetahui posisi dari sagital line. Lalu, apa itu bidang sagital? Bidang sagital merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri saat posisi tubuh itu netral, di mana tangan berada di depan tubuh dan tidak ada perputaran pada bahu dan kaki. Jadi, ketika seseorang sedang melakukan pemindahan barang dari titik origin ke titik destination, semisal pada gambar di samping, orang ini melakukan pemindahan barang ke kanan sebesar 45 derajat, maka orang ini menggunakan tubuh bagian kirinya untuk memutar ke sebelah kanan sebesar 45 derajat. Nah, kembali lagi pada definisi bidang sagital, yaitu merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu tubuh bagian kiri dan tubuh bagian kanan. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi mengenai RWL atau Recommended Weight Limit. RWL atau Recommended Weight Limit merupakan batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam durasi kerja tertentu. Misal seseorang bekerja selama 8 jam sehari dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu untuk perhitungan RWL sendiri, kita menggunakan rumus yaitu RWL sama dengan 23 dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM, di mana untuk RWL merupakan recommended weight limit, yaitu batas beban yang direkomendasikan. Lalu untuk LC merupakan konstanta pembebanan di mana nilainya sebesar 23 kg. Di mana angka 23 ini sudah ditetapkan dari rumusnya, sehingga teman-teman dapat langsung mengalihkan nilai LC sebesar 23 yang nantinya dikalikan dengan HM, dikalikan dengan VM, dan seterusnya. Lalu untuk HM merupakan faktor pengalih horizontal yang dapat dihitung dengan sama dengan 29 dibagi dengan H, di mana H merupakan nilai horizontal location. Lalu yang selanjutnya yaitu VM, di mana
Vm merupakan faktor pengali vertikal yang dapat dihitung dengan sama dengan 1 min 0,003 mutlak atau absolut V min 75, di mana V merupakan nilai vertical location. Yang selanjutnya yaitu dm yang merupakan faktor pengali perpindahan, di mana nilai dm dapat dihitung dengan sama dengan 0,82 ditambah 4,5 per d, di mana nilai d merupakan nilai vertical travel distance. Lalu untuk am merupakan faktor pengali asimetrik yang dapat dihitung dengan sama dengan 1 min 0,0032 dikali a, di mana a merupakan sudut asimetrik. Lalu yang selanjutnya yaitu fm yang merupakan faktor pengali frekuensi, di mana nilainya diperoleh dari tabel. Lalu untuk cm merupakan faktor pengali kopling atau handle, di mana masih sama nilainya diperoleh dari tabel juga. Lalu untuk perhitungan RWL, dikarenakan tubuh orang Indonesia itu cenderung lebih kecil dibandingkan orang luar negeri, maka terdapat penyesuaian RWL untuk tubuh orang Indonesia, di mana untuk faktor pengali vertikal yaitu Vm sama dengan 1 min 0,003 mutlak atau absolut V min 69. Lalu untuk faktor pengali asimetriknya terdapat 3 jenis perhitungan, yaitu yang pertama untuk AM sama dengan 1 min 0,005 dikalikan A atau sudut asimetriknya. Untuk sudut asimetrik kurang dari sama dengan 0, untuk sudut asimetrik lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 30 derajat. Lalu untuk AM sama dengan 1 min 0,0031 dikalikan A digunakan untuk sudut asimetriknya lebih dari 30 dan kurang dari sama dengan 60 derajat. Lalu untuk AM sama dengan 1 min 0,0025 dikali A digunakan untuk sudut asimetriknya lebih dari 60 derajat. Lalu untuk faktor pengali horizontalnya menggunakan perhitungan HM sama dengan 29,611 E pangkat 0,0243 dikali H. Yang selanjutnya yaitu lifting index atau LI, di mana lifting index merupakan proses perhitungan setelah menghitung RWL untuk mengetahui penyimpangan beban yang diangkat terhadap batas beban yang direkomendasikan, di mana rumus lifting index atau LI itu sama dengan beban aktual per RWL, di mana berdasarkan hasil perhitungan LI nantinya dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu apabila LI kurang dari sama dengan 1, maka pekerjaan tersebut dikatakan aman. Lalu untuk kategori yang kedua, apabila nilai LI lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 3, maka dinyatakan pekerjaan tersebut mungkin beresiko. Lalu untuk kriteria yang ketiga, apabila LI lebih dari 3, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan tersebut beresiko. Mungkin sekian video penjelasan materi modul 2 Fisiologi dan Biomekanika. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.